Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Temon, Bapak Mujianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Temon. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kegiatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada pagi menjelang siang ini, marilah kita buka acara dengan bacaan. Bapak Ibu semuanya, marilah kita bermunajat kepada Allah, berdoa semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadihi ya wa kulli niyatin shalihah wa kulli nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Bu Novi sebagai CGB kita pada tahun ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul menjalani aktivitas kita sebagai pendidik. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung CGP yang mana kita sebagai teman di lingkup pendidikan SD ini kita harus selalu membantu bekerja sama dalam rangka membantu teman kita Bu Novi untuk menjalankan pendidikan CGP ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Tidak lupa selalu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Temon, Bapak Muji, dan Ibu Bapak Guru SDN 4 Temon yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan kesehatan yang luar biasa dan bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan acara hari ini diseminasi budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, salam serta salawat kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa syafaatnya kita terima di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah dan Ibu Bapak Guru
yang mau kerso meluangkan waktunya siang hari ini, waktunya istirahat masih saya ajak untuk acara pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan material maupun bantuan yang lain atas terselenggaranya acara pada hari ini. Selanjutnya ini santai mawon nggih Pak Bu. Positif atau nilai-nilai yang negatif? Tentunya nilai-nilai yang positif. Di antaranya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai positif itu yang kita terapkan di sekolah. Ada apa saja? Salam. Ya, jujur, saling, sapa, disiplin, benar. Disiplin, tanggung jawab, itu adalah salah satu nilai keyakinan universal, nilai-nilai keyakinan yang positif. Ada tanggung jawab, jujur, apa tadi Bu Linda? Senyum, sapa, disiplin. Nah, itu sebagian dari nilai-nilai keyakinan universal. Lanjut. Nah, nanti kita akan merujuk di sini. Konsep inti untuk mewujudkan budaya positif itu ada 6 konsep inti-inti. Jadi strategi kita untuk mewujudkan budaya positif ini ada 6 ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Jadi ini nanti kita akan membahas satu persatu dari ke-6 konsep atau strategi untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama, nilai positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan bermain tentang kegiatan kepalang tangan. Coba Bapak Ibu punya secari kertas, nanti Bapak Ibu menuliskan hal-hal apa yang panjenengan sangat paling berharga dalam hidup panjenengan. Jadi gini, ada A dan B. A itu Anda panjenengan, dan B itu teman Anda. Jadi nanti satu bangku itu berdua. Nanti yang tidak satu bangku boleh berpasangan mencari pasangannya. Terus sobeklah kertas kecil, kemudian panjenengan tulis di situ hal-hal apa, satu saja mungkin yang panjenengan paling berharga, pokoknya paling berharga dalam hidup jenengan. Nah, nanti tugas panjenengan sobekan kertas niku dipegang, digegem di kepal untuk kepalang. Nah, tugas yang temannya tadi itu tugasnya membuka kepalan tangan si A tadi. Bagaimanapun caranya, bisa merayu dengan rayuan gombal, rayuan maut, menghardik, mengancam dengan menyuap, pokoknya apapun dilakukan oleh yang B tadi. Biar apa Bu? Biar kepalan tangannya si A tadi, teman panjenengan tadi, dibuka. Nanti apa yang akan terjadi? Apakah dibuka? Apakah tidak? Itu hanya panjenengan sendiri. Coba kita praktek ya. Wes pindah dhisik.
Nggih, monggo. Tugasnya A tadi apa Bu? Menulis apa yang paling berharga, hal apa yang paling berharga. Nggih, hal apa yang paling berharga mungkin berkaitan dengan kehidupan jenengan, apa ada apa nggih? Rahasia apa yang menyangkut privasi jenengan, apapun itu, mungkin menyangkut hal-hal yang pribadi yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Tuh, monggo. Nanti tugas panjenengan menggenggam, mengepal, digegem. Nah, tugasnya CB, kuwi kaya jadi setan, nggih. Merayu, mengancam, membujuk dengan kata-kata apapun, dengan mengancam, dengan tindakan, pokoknya gimana caranya biar si A tadi membuka. Tuh, nggih. Nanti apa yang akan si A tadi lakukan? Maju wong loro maju lu kan kisen malah ora ketara ning. Sampun digegem. Lah iya. Sampun digegem, Bu. Ora ketara malah. Maju. Nggih, monggo Bu Hani dan Bu Mar, monggo. Dengan praktek, ini praktek nggih, monggo. Siapa yang jadi A, Bu? Yang jadi A sinten? Monggo. Ayo, monggo Bu Hani sama Bu Mar maju ke depan. Monggo. Si A yang jadi A sinten, Bu? Bu Mar nggih. Terus si B? Enggak apa-apa. Nggih, monggo. Bagaimanapun caranya si B itu biar si A itu meleleh. Nanti apa yang akan terjadi? Nggih? Apa tetap menggenggam atau melepaskan? Monggo. Oh nggih, sudah. Berarti boleh nggih. Berarti melepas nggih. Melepas nggih. Diberikan kesehatan. Nggih, sampun. Matur suwun Bu, tepuk tangan untuk Bu Hani dan Bu Mar. Nggih. Nggih, ada yang mau praktek lagi? Nggih, monggo Pak Nur dan Bu Nona. Apa yang akan terjadi? Tadi sudah dipraktekkan berdua Bu Mar sama Bu Hani, tadi langsung dilepaskan. Nggih, genggamannya Bu Mar langsung dilepaskan. Yang kedua, monggo. Boleh dengan kata-kata Pak Nur. Siapa yang jadi aku? Oke, Pak Nur ini tugasnya Pak Nur ini. Nggih. Bu. Ah, nggih. Ujian rayuane maut. Nggih. Nggih. Jangan, nggih. Kalau Tepuk tangan. Nggih, matur suwun. Nama isinya Bu, Pak? Oh, nggih. Nggih, Kalista bisa nggih. Jadi Bu Nona tadi menuliskan Kalista bisa. Jadi keduanya tadi melepaskan genggamannya. Terus pertanyaan saya, kira-kira tadi Bapak Ibu setelah mempraktekkan tadi itu motivasi apa, nggih? Panjenengan bisa melepaskan itu berarti dari mana, Bu? Motivasi dari apa? Siapa? Dari siapa? Berarti tadi Bu Mar praktek, nggih, praktek terus melepaskan. Berarti Bu Mar tadi motivasinya itu dari siapa? Berarti dia takut ancaman, nggih. Dia takut ancaman. Padahal tangan yang ada di genggam tangannya itu hal yang paling sangat berharga.
Jadi Bumar tadi melepaskan karena dia takut diancam sama Bu Ani, mungkin sama Bu Ani mau dikapake kok Bu Ani mau dibisiki ngono kok kene engkok. Nah itu, jadi motivasi yang dialami Bumar tadi berasal dari luar, motivasi eksternal, jadi motivasi eksternal. Jadi yang berhak mengontrol diri kita itu adalah siapa, Bu? Diri kita sendiri, boleh kita melepas sesuatu yang berharga di dalam diri kita atau mau tetap menggenggam di tangan kita, itu tinggal kita sendiri, kontrol diri kita sendiri, Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol diri kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain, bukan yang mendetek orang lain, tapi posisi kita, diri kita sendiri. Itu. Tadi Bu Nona sama Pak Nur juga sama, tadi melepas karena rayuan dari Pak Nur, Bu, ayo tuh Bu, kayak kok tak paksa lo. Nah, jadi dia mungkin juga sama seperti Bumar, takut karena diancam. Itu tadi yang berhak menggenggam atau melepaskan tadi adalah diri kita. Jadi posisi kontrol itu adalah terletak di dalam hati kita. Motivasi intrinsik, tuh. Lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, jadi ini adalah paradigma baru, dari tentang ilusi tadi yang mengontrol diri kita tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang di sini ilusi guru mengontrol murid itu kadang-kadang kita itu sebagai guru mengontrol tidak kepada murid. Gitu? Selalu saya pun juga begitu, Bu. Jangan anak, jangan ini. Nah, itu adalah salah satu mengontrol anak-anak kita. Padahal anak-anak itu juga punya hak, mengontrol dirinya sendiri. Misalkan anak-anak itu mau mengejar PR. Nah, mau mengejar PR mungkin karena takut tidak mengejar PR, takut dihukum sama gurunya. Terus takut tidak akan mendapat nilai. Nah, jadi itu adalah salah satu ilusi mengontrol murid. Yang berhak mengontrol murid itu adalah ya dirinya sendiri, bukan kita. Jadi itu. Jadi yang berhak mengontrol diri kita adalah ya diri kita, bukan orang lain. Itu intinya. Yang kedua, bahwa ilusi itu kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kritik tadi seperti Bu Ani dan Bu Nona, Pak Nur tadi apa Bu? Rasanya itu adalah itu Bu, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang tadi juga kita praktekkan tadi. Saya sudah berulang kali menyampaikan, yang berhak mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kebalikannya yang tadi, Saya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrol pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu pemaksaan pada saat bujukan jika gagal, itu kita bisa berkolaborasi, bekerja sama agar menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Gitu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya apa Bu?
Maksudnya di sini tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang benar. Dan tidak ada yang benar, juga tidak ada yang salah. Berarti sama-sama apa Bu? Menang dan kalah. Itu teori stimulus respon paradigma dengan teori kontrol pilihan. Selanjutnya, nah kita nanti juga akan di sini, ini adalah kita akan mempelajari ini teori positif. Itu ada teori kontrol tadi sudah, kita sudah sampai teori kontrol positif. Terus selanjutnya, nah di sini, jadi tadi sudah kita pelajari tentang budaya positif. Di sini pengertian dari disiplin positif. Jadi dari berbagai rujukan tadi, ada yang paradigma stimulus kontrol tadi, kita merujuk ke disiplin positif. Apa itu pengertian disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ini adalah pengertian disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tidak ada anak itu melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dari guru atau ancaman dari teman, bahkan hukuman dari guru atau teman. Jadi murni dari siapa Bu? Dari diri sendiri. Jadi hubungannya dengan teori kontrol tadi. Ya, jadi itu disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Gitu. Jadi murni dari motivasi intrinsik kita dari dalam sendiri. Nanti kalau motivasi dari luar itu, anak itu akan membuat kesalahan, pasti akan diulangi lagi dan seterusnya, gitu Bu. Tapi kalau sudah muncul dari dalam diri anak, itu otomatis, oh aku berarti iki salah, aku lek salah berarti sesok aku raneh. Nah, tapi jika itu ada sogokan, ancaman, atau bahkan hukuman, pasti anak itu akan melakukan sesuatu itu mesti, oh aku lah orang gak sepatu ireng, aku mesti dihukum. Nah itu adalah salah satunya itu. Jadi disiplin positif ini adalah murni untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Selanjutnya, nah dari nilai-nilai disiplin positif, budaya positif tadi, kita merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih. Itu adalah setiap saat dinyanyikan pada pagi hari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bu Nana? Yang pertama tidak kelihatan nggih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Terus mandiri dan bernalar kritis. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang dijadikan sebagai nilai-nilai kebajikan
universal itu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke. Nah, di sini juga nilai-nilai kebajikan universal tadi, Bu, pengertiannya itu adalah itu sifat-sifat positif manusia untuk yang merupakan tujuan mulia yang harus dicapai setiap individu. Jadi ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi intinya itu merujuk ke profil pelajar Pancasila. Tuh. Lanjut, yang materi kedua, ini ada kaitannya dengan budaya positif tadi juga, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, Bapak Ibu tadi melakukan sesuatu, menggenggam atau melepaskan tadi, ada motivasi nggih? Ada nggih? Ada atau tidak? Ada motivasi. Nah, teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, mana Bapak Ibu di antara ketiga ini yang hukuman itu kadang anak itu membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena aku lah orang sepatumu teh dihukum kok. Nah, itu adalah jadi aku gah wae, baju orang aku dihukum wae. Nah, itu mungkin anak akan membenci kedisiplinan. Padahal kita itu adalah ingin mendisiplinkan mereka, tapi anak-anak justru membenci kedisiplinan. Karena apa? Karena hukuman tadi. Terus anak menghargai disiplin. Nah, konsekuensi ini adalah anak lebih menghargai disiplin. Mungkin dengan di kita sebagai guru apa Bu? Membujuk mereka, membuat mereka merasa apa toh nak, kok kamu tidak memakai sepatu hitam padahal itu sudah aturan, dengan kata-kata ya lembut untuk anak-anak. Terus yang keempat, paksaan. Hukuman itu identik dengan paksaan. Bocah ini orang dipaksa, kadang dipaksa pun tidak mau. Tuh, identik dengan hukuman. Selanjutnya stimulus atau tanggapan. Nah, itu adalah konsekuensinya itu. Stimulus, rangsangan, tanggapan anak. Bagaimana kalau aku tidak memakai sepatu hitam ya? Nah, itu. Terus selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu. Kalau aku orang mematuhi aturan, aku gah mlebu. Aku arep ning jero kelas wae, gah karo kancaku. Nah, itu akan menyakiti dirinya sendiri karena takut pada hukuman tadi. Terus selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini adalah konsekuensinya. Dan selanjutnya konsep diri yang buruk. Jadi anak itu kalau sudah dihukum, dia akan merasa dirinya yang paling terpuruk. Itu. Dan konsekuensi dari konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu karena hukuman tadi. Aku laku gelem sinau lek ora dihukum. Nek dihukum aku megah. Nah, jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena konsekuensinya. Oh, aku kalau tidak mengerjakan PR, aku salah. Aku tidak akan mendapat nilai. Nah, itu kebalikannya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Hukuman itu identik dengan kadang-kadang Bu Guru, Pak Guru itu nek wis gawe bocah wis gawe marahnya, jengkelnya, kesalahan, membuat kesalahan itu marah dan merasa bersalah, dipermalukan. Ya, dipermalukan anak-anak itu, merasa tidak dihargai. Nah, itu adalah identik dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah kehilangan hak
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya berlaku saat itu juga, besoknya tidak. Ada break, time out gitu. Selanjutnya, nah di sini ada juga itu Bapak Ibu mohon dibaca sepintas saja, identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu yang identitasnya gagal itu seperti itu tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus identitas sukses disiplin itu konsekuensi. Nah, ditambah lagi restitusi. Nah, kalau restitusi itu lanjut. Nah, jadi berdasarkan dari tabel ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu sudah sekilas membaca ya? Nah, sudah sekilas membaca, dapat disimpulkan bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, tanpa kesepakatan, bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu tidak terencana, Bu. Misalkan anak-anak hari Senin mau pacaran, ada yang tidak pakai sepatu. Mungkin saya langsung, ayo Denny, kenapa kamu kok tidak pakai sepatu? Oh, hari Senin mau pacaran. Nah, itu tidak terencana ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hukuman itu adalah tidak terencana. Jadi otomatis saat itu juga terjadi. Terus bersifat satu arah. Apakah ada kesepakatan Bapak Ibu saya dengan Denny tadi? Tidak ya, karena apa? Terjadinya saat itu juga. Jadi tanpa adanya kesepakatan atau bersifat satu arah. Dan juga bisa bersifat hukuman itu psikis atau kata-kata kosong, fisik dan kata-kata kosong, kata-kata kasar, ya. Tuh, contohnya gimana ya tadi? Saya Denny, oh kan sudah ada aturannya kalau hari Senin itu memakai sepatu hitam, perlengkapan lengkap. Kenapa kok kamu tidak pakai? Kamu tidak mendengarkan ya? Telingamu itu di mana? Nah, itu mungkin bagi saya adalah biasa, tapi bagi anak-anak itu adalah hukuman psikis untuk mereka, dan itu bahkan kadang-kadang masih diingat, ya. Bapak Ibu pernah waktu SD, mungkin SMP, pernah seperti itu Bu? Pernah mendapatkan hukuman baik hukuman fisik maupun psikis, Tuh, itu sama seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah bersifat terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuknya pun konsekuensi dibuat oleh guru. Nah, ini perbedaannya tadi dengan hukuman. Kalau hukuman tadi adalah tidak terencana, tapi kalau konsekuensi itu adalah bersifat terencana atau sudah disepakati antara siswa, tetapi hanya yang berkonsekuensi itu hanya gurunya. Jadi kayak sepihak, ya. Jadi yang berhak itu hanya gurunya. Tadi contohnya membuat aturan, ya, peraturan sekolah, ya, peraturan sekolah. Itu kira-kira anak-anak itu diajak untuk membuat peraturan apa tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya. Karena apa? Karena yang membuat hanya kita, hanya pihak sekolah, ya, pihak kepala sekolah, Bapak Ibu, dan ditempel di dinding, dan anak-anak tugasnya hanya mematuhi. Itu adalah konsekuensi. Itu seperti itu contohnya. Jadi bersifat terencana, disepakati, tapi hanya Bapak Ibu gurunya toh, anak-anak tidak dilibatkan. Dia hanya mematuhi saja tugasnya. Yang ketiga, nah ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, Bapak Ibu, dari hukuman,
pelaksanaan konsekuensi restitusi tadi, kira-kira mana yang paling tepat ideal bagi kita sebagai seorang guru? Yang mana? Jadi restitusi ini adalah guru itu tidak menghukum, juga tidak membuat konsekuensi sendiri, tapi dia merangkul anak-anak untuk mencari solusi bersama-sama. Tidak hanya murid, tidak hanya guru, tidak hanya guru, tapi guru itu memandu anak-anak bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak-anak itu. Jadi mana Bapak Ibu kira-kira yang paling ideal, paling pas untuk kita sebagai seorang guru itu yang mana? Membuat hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya, restitusi. Karena itu tidak menghukum, tidak membuat konsekuensi sendiri, tapi justru bapak ibu itu menciptakan suasana yang tenang, yang menenangkan untuk anak-anak. Kalau anak-anak itu membuat kesalahan, kita tidak menghukum, tapi kita mengajak untuk mencari solusi atas masalah anak-anak itu. Itu adalah pas untuk kita sebagai seorang guru adalah restitusi itu. Lanjut. Nah, ini ada 9 Bapak Ibu ciri-ciri restitusi itu. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu kalau membuat suatu kesalahan jangan dihukum, jangan dihukum. Tapi kita cari bersama-sama solusinya. Semua orang, semua anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pun orang-orang dewasa pun juga pasti melakukan kesalahan. Tapi yang intinya bagaimana cara kita mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Jadi bukan untuk dihukum, untuk dihardik, untuk diancam, itu bukan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini adalah anak-anak juga melakukan kesalahan. Kalau kita sengkuyung, kita panggil, kita tidak berdiskusi, seperti Bumar kemarin, nah itu adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah dari masalah. Salah satu contoh restitusi, Kemarin Denny ada apa Bu? Denny kemarin? Bukan. Bumar yang dipanggil kemarin kasus. Pas sholat di bunuran nah dipanggil toh sama Bumar, diajak berbicara. Terus apa solusimu? Nah, gitu. Apa diajak solusimu apa nang? Karmu piye? Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya janji Bu, saya tidak akan mengulangi. Terus mau menghapus gambarannya yang tidak sopan itu. Itu adalah salah satu pas yang sudah dilakukan Bumar. Nah, tepuk tangan untuk Bumar. Tepuk tangan, dapat hadiah Bumar. Tidak boleh dapat hadiah. Terus yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu jangan karena tawaran atau paksaan. Jadi bukan paksaan, jadi bukan tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dari dalam diri tadi, motivasi intrinsik tadi, bukan dari orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa toh sebenarnya saya itu kok melakukan ini apa? Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti itu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Nah ini adalah salah satu motivasi kita ya, untuk mendidik anak-anak kita itu adalah membentukkan fokus pada karakter bukan tindakan. Kemarin Bumar juga saya dengar gini, nah kamu pengen jadi apa toh? Terus kalau kamu pengen jadi orang yang benar, yo kamu harus punya akhlak sing benar, perilaku yang benar. Nah seperti itu adalah salah satu cara untuk membentuk karakter yang baik untuk anak-anak. Jadi bukan tindakan, bukan hukuman tadi. Selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi. Nah ini, jadi fokus pada solusi, fokus pada mencari jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi itu intinya, itu restitusi itu mencari solusi, bukan hukuman. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi setelah Bumar manggil Denny, dijak bicara, terus Denny sudah berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, dan dia akan bertanggung jawab menghapus gambaran yang tidak sopan tadi. Nah, Bumar dikembalikan lagi. Ya sudah, kalau kamu sudah berjanji dan mau menghapus gambaran itu, silakan kembali ke teman-temanmu, berbuat yang baik, terus jangan diulangi lagi. Nah itu tugas kita itu seperti itu, mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya, seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu biar tidak ngantuk, berdiri semua, berdiri. Monggo Blinda berdiri. Berdiri dengan tegap. Berdiri, kita nyanyi. Monggo Bu, pakai mic-nya benar. Tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan, burung yang terbang. tangan ke depan, ikan berenang, Duduk yang rapi, siap siap berdiskusi. Diputar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, duduk kembali. Nah, terima kasih. Nah, di sini Bapak Ibu ada tindakan guru atau itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, mau dijawab ya? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman, nomor 1 hukuman. Terus nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita cocokkan. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pinter. Terus selanjutnya, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Membersihkan. Oh, saya tadi bicara memberikan. Oh, maaf. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pinter, good. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
maaf ini kurang nih kayaknya. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo. Nah, ini hanya hukuman dan konsekuensi, tidak ada restitusi. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit karena pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apa? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Konsekuensi. Nah, konsekuensi karena apa? Mungkin karena 10 menit itu anak-anak belum dimulai, ya. Biasanya ada pemanasan dan anak-anak pun juga bisa mengelilingi yang belum ada. Nah, kita cocokkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi benar apa tidak? Pas, ya. Nah, mencatat 100 kali. Tadi hukuman, good. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir terlambat di sekolah. Hukuman, good. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas sekolah, tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, good. Membersihkan tumpahan air. Tadi konsekuensi, ya. Terus murid disuruh melepaskan itu sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena apa? Biasanya pelajaran olahraga itu kan pemanasan dulu, ya, kalau di lapangan. Jadi anak-anak terlambat bisa untuk yang menyusul itu lari-lari kecil sambil pemanasan. Tuh. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman itu ternyata bahwa penghargaan itu ternyata juga tidak baik. Ya, karena apa? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dan meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya itu berupa bukan dorongan internal tapi dari eksternal. Oke? Karena apa? Aku melakukan ini, aku oleh hadiah. Nah, itu kan berarti peraturan menggunakan helm itu yang pertama pasti karena aturan. Ya kuis aturan gue helm, aku nek orang gue helm mesti ditilang. Wong kuis aturan yang kok polisi mesti ditilang kok. Mungkin ada yang karena dari motivasi intrinsik tadi demi keselamatan. Nah, demi keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemarin ini pada masa pandemi kemarin, ya. Kenapa Bapak Ibu? Agar tidak terkena COVID. Agar tidak terkena COVID, betul. Karena itu. Karena apa? Kita yakin, pada waktu COVID kemarin kan kita juga takut, kalau tidak memakai masker pasti kita akan tertular. Kata-katanya sendiri itu bersifat berkata sopan. Nah, terus lagi membuang sampah pada tempat sampah. Terus lagi menghormati dan menghargai. Tidak mengganggu teman pada saat pelajaran. Nah, itu adalah kesepakatan keyakinan kelas yang saya buat kemarin dengan anak-anak. Terus anak-anak saya suruh maju satu persatu, saya suruh tempelkan di papan tulis. Saya tempelkan di papan tulis. Terus tadi anak-anak sudah menuliskan apa saja di situ. Salah satu anak saya bantu yang sudah lancar membaca kemarin, dibaca satu persatu ada 8
Di situ ada 8 keyakinan kelas yang diantaranya ya seperti itu tadi. Lah, terus anak-anak tadi sudah menuliskan keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah harus kita patuhi, kita laksanakan. Yang namanya keyakinan kelas itu bukan aturan, Jadi kalau aturan itu kamu masih bisa melanggar, karena ada pepatah membuat aturan bisa untuk dilanggar. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya tidak efektif, Jadi keyakinan kelas ini harus kalian patuhi, kalian laksanakan. Karena apa? Karena sudah kalian tulis sendiri di situ. Misalkan ada anak yang berbicara yang kotor. Nah, berbicara yang kotor, jadi anak-anak bisa untuk kita mengingatkan apa keyakinan kelas kita, apa yang kamu tulis, berkata kasar, berkata sopan Bu. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang kita buat. Tuh. Biasanya peraturan dibuat oleh guru dan hanya bersifat satu arah. Betul, Tadi peraturan hanya bersifat satu arah. Kalau keyakinan kelas itu tidak, antara kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa membaca sekilas. Di situ prosedur pembentukan keyakinan kelas ada bercurah pendapat, terus menyusun kata bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalkan dulu kan dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah. Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu kita galik Bapak Ibu, yang negatif menjadi positif. Buanglah sampah pada tempat sampah. Terus tidak boleh terlambat ke sekolah. Apa Bapak Ibu kalau diubah menjadi kalimat negatif ke positif? Tidak terlambat datang ke sekolah. Apa kalimat positifnya? Apa? Contohnya ini apa? Tadi kan contohnya tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Terus diganti sekarang keyakinan kelas itu, buanglah sampah pada tempat sampah. Tetapi kalau ini contoh lagi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Pinter, datang tepat waktu. Jadi itu membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau sekolah itu kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu dipajang di dinding kelas yang mudah terlihat. Jangan ditempel di atas jendela, di atas pintu, tapi anak-anak bisa melihat dan Bapak Ibu bisa melihat. Nah itu, jadi peraturan kelas tadi dari awalnya peraturan kelas, nanti dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan, nanti akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif ini akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Itu intinya itu. Jadi berawal dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan kelas, dan budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, bisa ngantuk? Peraturan atau keyakinan kelas selalu dikembalikan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan apa keyakinan kelas? Apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Maksudnya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya bagaimana, itu loh Bu maksudnya. Ini kan peraturan itu kan biasanya kalimatnya negatif. Nah, sekarang diubah menjadi kalimat positif. Kayak tadi loh. Nah, sekarang
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana itu keyakinan kelasnya? Simpan buku di tempat semula. Iya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kita lihat aja Ibu, twing ya, bentuknya seperti ini. Oke. Jadi yang kita ambil itu adalah nilainya, nilai kebajikannya. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilainya apa? Bentuknya apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keyakinan kelasnya? Nilainya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian atau menunggu. Ye, giliran gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ye, pintar, setuju. Nah, di sini adalah dari budaya positif tadi kita akan membahas kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Oke, Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar manusia itu yang premier kemarin apa? Sandang, pangan, papan, terus sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu yang bersifat survival, bertahan hidup. Di antaranya apa saja? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Misalkan gini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk kebutuhan apa? Apa penguasaan, apa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan? Kesenangan, betul. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Terus aku hebat kan? Aku bisa mengejar ibu guru. Penguasaan, betul. Yang terakhir, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, pinter. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi dunia berkualitas. Bapak Ibu pasti selama hidup Bapak Ibu pasti punya memori-memori sesuatu yang berharga di dalam hidup Bapak Ibu yang bisa dialbumkan mungkin itu diantaranya seperti ini. Yang nomor 2, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Monggo Pak Muji, mungkin apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin saat ini menjadi kepala sekolah, Bapak. Mungkin apa Bu Nana? Pekerjaan yang ideal bagi Anda? Ibu rumah tangga sejati. Yes, bisa. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan ideal bagi saya sudah 17 tahun saya melaksanakan menjadi guru di SD Negeri 4 Temon. Ya. Saya mengajarkan mapel pendidikan agama Islam yang mungkin saya mengajarkan mulai dari pembiasaan anak-anak untuk melafalkan surah Al-Fatihah setiap pagi, surah pendek dan Asmaul Husna, dan untuk siap membiasakan untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat duha. Mungkin itu pekerjaan ideal bagi saya.
Iya, terima kasih Bu Nona, luar biasa jawabannya, tepuk tangan, ya. Itu adalah jawabannya bagi pekerjaan ideal bagi Bu Nona. Yang ketiga, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin Bu Ani, Aku senyotin. ya, titik puncak. Bagian perjalanan hidup yang merupakan titik puncak bagi kehidupan saya yaitu ketika menjadi seorang istri dan seorang ibu. Iya, terima kasih. Menjadi seorang istri dan seorang ibu itu adalah titik puncak dari hidup Bu Ani. Terus yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Pak Uji, yang paling bermakna. Mau rong enek, Kak. Bermakna itu kan Terus kesutin. paling apa ya? Ideal, paling bermakna bagi kehidupan Bapak Ibu. Monggo Pak Uji, yang paling bermakna. Kalau saya sampai saat ini semuanya ini masih mencari-mencari. Apa jangan-jangan makna yang bermakna masih di tahun depan atau tahun berikutnya. Jadi sampai sekarang ini masih mencari. Sekarang ada makna sedikit tapi itu belum, saya kira belum maksimal. Jadi saya belum sampai bermakna yang tingkat tinggi. Oh, jadi Pak Uji masih mencari-cari yang bermakna itu, ya. Tidak apa-apa, itu kan pencapaiannya Pak Uji. Kan setiap pencapaian orang itu kan setiap orang berbeda, ya. Jadi tidak sama. Tuh. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini yang tadi saya akan materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi berkaitan dengan restitusi tadi. Restitusi tadi pengertiannya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Restitusi? Restitusi tadi? Bentar. Nah, ini restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita itu sebagai guru hanya memberi motivasi, mendampingi mereka bagaimana mencari solusi atas kesalahan anak itu sendiri. Jadi yang mencari solusi itu bukan guru tapi anak. Nah, kita akan bermain dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ada kata-katanya seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Intinya itu membuat anak tenang dulu. Jadi kalau anak membuat kesalahan, kita tenangkan, kita stabilkan. Tidak langsung itu aja. Jadi ditenangkan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, baru setelah itu adalah validasi kebutuhan. Tadi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi kan ada yang betul setuju. Berarti tidak setuju, Terus pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Tidak setuju, Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Karena apa tadi? Menggunakan restitusi, segitiga restitusi tadi. Yang keempat, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, tadi kita sudah menayangkan video mana posisi sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, terus juga manajer. Kira-kira mana yang lebih tepat, ideal bagi kita seorang guru? Manajer, Itu adalah yang tepat bagi kita sebagai seorang guru adalah manajer.
atas kesalahan anak. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita, saya pribadi dan panjenengan. Apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa membuat manfaat untuk sekolah kita, tentunya anak-anak didik kita, dan untuk kita semua, bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan saya sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua, dan terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu. Terima kasih semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi sudah memaparkan begitu banyak materinya ya, 1 sampai 6. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat berarti, dan itu juga bisa membuat motivasi kita untuk tergerak dan bisa menerapkannya di sekolah kita khususnya. Sama dari awal hingga akhir, dan sekarang tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kekeliruan kata. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tidak kenapa Bu Guru panggil? Tidak, Bu. Mbak Farah, tadi Bu Guru mendengar dan mendapat aduan bahwa tadi Mbak Farah di dalam pembelajaran mengucapkan kata-kata kotor. Benarkah itu? Enggak, Bu, saya tidak bilang begitu. Sekali lagi Bu Guru tanya, benarkah Mbak Farah tadi mengucapkan kata-kata kotor itu? Iya, Bu, saya bilang kata-kata kotor itu. Maaf ya, Bu. Nah, berarti Mbak Farah tadi berbohong ya? Iya, Bu, maaf ya, Bu. Ya, Mbak Farah tidak apa-apa. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan, tetapi kita harus tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya? Terus Bu Guru tanya, kenapa Mbak Farah kok melakukan itu? Apa alasannya? Saya diajak ego, Bu, tadi. Oh, begitu ceritanya. Tetapi kalau Mbak Farah diajak sama Diego, tidak boleh dibalas dengan menggunakan kata-kata tidak sopan. Itu benar atau tidak? Tidak. Nah, berarti kalau tidak, berarti itu tidak sopan. Berarti Mbak Farah telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Masih ingat Mbak Farah keyakinan kelas kita yang kita buat? Dan nilainya apa? Saya masih ingat nilai kesopanan. Itu adalah nilai kesopanan. Nah, kalau begitu Mbak Farah sudah tahu kalau mengucapkan kata-kata kotor itu adalah menentang dan bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Jadi jangan dilakukan lagi ya. Ya. Terus untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang Mbak Farah lakukan? Saya berjanji, Bu, tidak akan mengulangi dan mengucapkan kata-kata kotor lagi. Alhamdulillah, berarti Mbak Farah sudah berani mengakui kesalahan yang Mbak Farah lakukan dan perbuat. Jadi Mbak Farah harus menjadi anak yang solehah, tidak mengucapkan kata-kata kotor lagi, harus saling menyayangi dan rukun sesama teman. Baik, kalau begitu Mbak Farah boleh kembali bermain bersama teman-temanmu. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, saya tidak dihukum. Sama-sama Mbak Farah.